السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan waktu yang luang oleh Allah untuk talabul ilmi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik untuk talabul ilmi. Karena orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Orang yang menuntut ilmu syar'i adalah orang yang paling bahagia. Karena yang dia selalu dengar adalah ayat-ayat Allah, yang dia dengar hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang dia dengar perkataan para sahabat ridwan majma'in, begitu juga perkataan para immatul mujtahidin. Makanya dengan kita mendengar ayat-ayat dan hadis Nabi ini, maka hati kita mendapatkan kenikmatan. Karena disebutkan oleh para ulama, orang yang paling bahagia adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Dan kita selalu memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk dapat mengamalkan dari apa yang sudah kita kaji. Karena ilmu ini dituntut amal. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Apabila kalian sudah tahu, maka amalkan. Jadi ilmu ini dituntut oleh Allah dengan diamalkan. Jadi kalau kita sudah belajar, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah agar kita mengamalkan ilmu ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kepada yang hadir semuanya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2008, kita akan mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Irbad bin Sariyah, yang saya beri judul wasiat perpisahan. Arti wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat menyebutkan ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah inilah wasiat perpisahan. Saya bacakan hadisnya dan saya akan jelaskan di dalam buku ini. Di buku wasiat perpisahan ini ada 10 poin yang kita akan bahas di buku ini. Insyaallah kita akan bahas 1 sampai 9 karena yang ke-10-nya berkaitan dengan fawaid. Hadisnya antum lihat di halaman 7. An al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Artinya dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, ia berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami lalu memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membekas pada hati kami, lalu yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati kami menjadi takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian supaya tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan geraham kalian, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itulah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, Al-Baihaqi dalam sunannya, Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh imam-imam ahlul hadis, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Kemudian Imam Al-Bazzar mengatakan hadis ini thabit sahih. Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini thabit. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih dan tidak ada cacatnya, dan disetujui oleh Imam Al-Zahabi. Dan masih banyak lagi penjelasan para ulama terdahulu yang menyebutkan tentang kesahihan hadis ini. Dan ulama muasir yang sekarang ini, yaitu Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasir Al-Albani, mensahihkan dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah dan juga dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Artinya para imam ahli hadis rahimahumullahu al-jami' ini semuanya mensahihkan hadis ini. Dan sekarang kita akan bahas satu persatu dari hadis ini, artinya fikih dari hadis ini atau fawaid dari hadis ini. Yang pertama, disyariatkannya memberikan nasihat. Antum lihat di halaman 12. Dalam hadis ini disebutkan, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in famadza ta'hadu ilaina. Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah kami wasiat. Di dalam hadis ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in itu meminta kepada Rasulullah agar memberikan nasihat kepada beliau. Artinya memberikan nasihat kepada mereka. Artinya para sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memberikan nasihat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam